Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia, Masya Allah, terima kasih yang masih bersama kami. Dan kita akan masuk ke dalam tema kita yang ketiga. Masih semangat Ibu? Masya Allah, mudah-mudahan hari ini banyak ilmu yang barokah yang kita dapetin ya. Baik, tema yang ketiga ini jangan asal bercanda. Sering bercanda Bu? Sering ya, kadang-kadang kita bercanda akhirnya bikin dosa. Insya Allah akan sampaikan oleh guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Al Ustadz Aji Nung. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana ilal imani wal islam wa khassana bi syari'ati sayyidina Muhammadin khairil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi syrah li sadri. Amin Bu. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan para jamaah ibu-ibu sekalian yang insyaallah semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ibu sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu. Saya mau tanya nih Bu, punya idola enggak Bu? Bu, punya idola enggak? Idola berpakaian, idola bertutur kata, idola pengen punya rumah bagus, ada idola. Satu, jangan salah mengambil idola. Ya Bu ya. Idola kita dan idola terbaik kita hanya ada pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ibu mengidolakan, bahkan Rasulullah tidak termasuk yang ibu idolakan, maka kita sudah memasuki jalur yang salah. Banyak Bu ya. Apalagi sekarang di Instagram pengen baju yang bagus, buka Instagram. Artis A, artis B, ikutin. Begitu enggak Bu? Idola terbaik kita hanya satu, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana kata Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ini Allah sudah tegaskan ibu sekalian. Sungguh telah ada, nah, gitu ya. Telah ada untuk kamu, yaitu contoh terbaik, idola terbaik. Termasuk ibu sekalian adalah idola bagaimana kita bercanda dengan orang lain. Bagaimana kita bersenda gurau dengan orang lain. Kita harus mencontoh bercandanya Rasulullah. Bu, pernah lihat Nabi bercanda? Pernah di mana Bu? Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya idola dari perkataannya, bukan hanya idola dari perbuatannya, tapi Rasulullah adalah idola bagaimana kita bisa bersenda gurau dengan orang-orang yang di sekitar kita. Satu riwayat dari Abu Hurairah di mana menceritakan Rasulullah ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, apakah engkau termasuk orang yang suka bercanda? Apakah engkau ya Rasulullah orang yang suka bersenda gurau?" Kata Nabi, "Na'am,
Ya, saya orang yang suka bersenda gurau. Ghairi anni la aqulu illa haqqan. Jadi Rasulullah itu selalu bercanda ibu sekalian. Tapi kata Nabi, tidak ada perkataan yang keluar dari mulutku, tidak ada perkataan yang aku ucapkan kepada orang lain, kecuali itu benar. Jadi kalau bercanda, bercanda yang apa bu? Yang benar. Sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu herannya ibu sekalian, Aisyah istri Rasulullah sampai meriwayatkan satu hadis di mana kata Aisyah, "Ma ra'aitu Rasulullah." Aku tidak pernah melihat Rasulullah mustajmi'an. Sampai-sampai ibu sekalian, Siti Aisyah istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meriwayatkan, "Ma ra'aitu Rasulullah mustajmi'an qattu dahikan." Saya itu nggak pernah melihat Rasulullah tertawa sampai terbahak-bahak. Hatta tura minhu lahawatuhu. Sampai lidahnya itu keluar. Jadi Aisyah itu nggak pernah melihat itu. Innama kana yatabassam. Rasulullah itu ketika melihat sesuatu hanya tersenyum. Sering nggak kita gitu bu? Kita kalau melihat sesuatu yang lucu, tawanya sampai habis bu ya. Pengakak. Kalau kata orang Betawi bilang ngakak. Dan ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bercanda kita oke, bersenda gurau kita oke, nggak apa-apa, boleh saja, asalkan jangan berlebihan. Seperti ibu-ibu sekalian, ketika ibu-ibu masak supaya masakannya enak, sayurnya nikmat, lezat, dikasih rasa penyedap, banyak apa dikit bu? Ketika ngasih rasa penyedap, banyak apa sedikit dalam makanan? Sedikit, hanya untuk apa? Penyedap, hanya untuk supaya itu lebih nikmat. Begitupun ketika kita bercanda para ibu sekalian, hanya sebagai apa? Hiasan hiburan kita saja. Para pemirsa, para ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ada beberapa bercanda yang tidak boleh kita lakukan. Yang pertama adalah ketika kita bercanda disertai dengan dusta, dengan bohong. Berapa banyak bu ya sekalian, ketika kita bercanda dibumbui dengan bumbu-bumbu dusta, dengan bumbu bohong. Bohong itu mau benar, mau sengaja, mau dalam bercanda, mau serius, tetap pekerjaan yang tidak boleh dilakukan. Bahkan dalam kitab Usuliyah, dalam kitab Usuliyah Al-Mausu'ah Al-Usuliyah dikatakan bahwa berdusta itu tetap hukumnya haram walaupun dalam posisi bercanda. Di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yu'minul abdu, bahwa seorang mukmin itu al-imana kullahu, tidak dianggap imannya itu keseluruhan. Jadi orang beriman itu tidak dianggap imannya keseluruhan hatta yatsruka, sampai dia meninggalkan dusta, al-kadiba fil muzahah, walaupun dusta itu dalam bercanda. Jadi kalau kita ingin menjadi mukmin yang sempurna dan iman kita keseluruhannya sempurna, maka jangan lakukan ketika kita bercanda ada dusta di antaranya. Dan ini satu pekerjaan yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu sekalian tahu peristiwa 1 April Mop. April Mop ini adalah satu hari di mana orang-orang barat itu membolehkan satu hari itu budaya berbohong. Budaya menipu orang, budaya mengerjai orang. Ini adalah satu budaya April Mop yang diproduksi atau yang dibuat-buat oleh orang-orang barat. Dalam Islam itu sangat dilarang. Sangat dilarang karena itu adalah satu pekerjaan yang tidak dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbohong, mau dia benar, mau dia tidak benar. Ya ketika bercanda, mau dia sengaja tidak sengaja. Ketika ada kalimat dusta, maka itu adalah satu pekerjaan yang tidak boleh dilakukan. Para ibu, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sering juga ya bu ya, ketika kita memprank orang. Nah, zaman sekarang lagi rame nih, sedikit-sedikit prank, dikit-dikit prank. Prank itu bener apa enggak sih bu? Bohong bu ya. Gimana orang ketika mengeprank orang,
dalam pandangan Islam itu adalah satu pekerjaan yang tidak boleh dilakukan. Kenapa begitu sekalian? Ada satu riwayat ketika itu para sahabat sedang melakukan perjalanan yang sangat jauh dengan Rasulullah. Kemudian ada sahabat yang kelelahan, tidur, capek sekali. Orang kalau capek kan Bu ya, tidur geledek, bunyi juga nggak denger. Ya Bu ya, sampai dibangun. Akhirnya Bu, sahabat yang tidur ini diapain? Digotong, dipindahin ke satu bukit. Sehingga dia terbangun kaget dan membuat orang banyak tertawa dengan sebab itu. Akhirnya ketika Rasulullah melihat itu terjadi, apa kata Rasulullah? Yahillu li muslimin ayyurawi'a musliman. Kamu jangan atau tidak boleh, tidak halal seorang muslim menyakiti atau menakut-nakuti muslim lain. Ini adalah satu pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana bahwa jangan melakukan bercanda, apalagi bercanda itu dilakukan dengan apa? Dasar kebohongan. Baik, Masya Allah, luar biasa. Terima kasih guruku. Tapi ini saat ini memang bercanda ini di akhir zaman kayak sudah menjadi sebuah apa ya? Tren. Sebuah tren. Ya, bahkan kadang-kadang udah dong jangan baperan, namanya juga bercanda. Nah, pada saat kita bercanda terus baperan itu secara tidak langsung kita menyakiti hati orang kan? Betul sekali. Nah, Itu yang memang sangat dilarang. ini akan bahaya guru ya? Bahaya sekali. Oh. Sampai menyakiti orang. Apalagi kadang kita bercanda itu sampai membawa-bawa agama. Agama sampai dihina atau sebagai lelucon. Modal bercandaannya agama. Penting sekali. Jangan sampai kita melakukan bercanda. Bercanda itu boleh. Tapi seperti Rasulullah SAW. Di mana saat itu Rasulullah sedang bersama perempuan-perempuan Quraisy. Kemudian biasa perempuan kan kalau udah kumpul nanya masalah. Rame kan. Jangankan sama Rasulullah pada waktu itu. Sama kita juga kalau lagi ada masalah rame gak Bu? Iya. Apalagi selfie-selfie gitu. Nah kemudian ketika itu datanglah Umar bin Khattab. Di tengah-tengah itu. Perempuan-perempuan itu kinclep, diem. Diam. Sehingga akhirnya kata Rasulullah, wahai Umar, kenapa ketika kamu datang, ini perempuan-perempuan diam sambil merapikan kudungannya. Ya kan? Kata Umar, kenapa ibu-ibu takut sama saya? Bukan takut sama Rasulullah. Kata ibu-ibu, karena Anda katanya serem, galak, kasar gitu ya. Akhirnya kata Rasulullah sambil bercanda, seandainya kamu jalan Umar di satu gang, ada setan ketemu setan, bukan kamu yang takut sama setan, tapi setan yang lari sama kamu. Gitu. Nah itu satu bercandaan yang memang Rasulullah itu nggak pernah salah. Artinya yang dia bercandakan tetap benar. Memang benar adanya ya. Kayak contohnya, ibu-ibu yang hidungnya lubangnya 2. Emang bener lubangnya 2 kan ya. Berarti boleh seperti itu ya. Baik, terima kasih guruku. Baik, bercanda boleh tapi ada batasannya. Jangan sampai kita berbohong dan jangan sampai kita menyakiti hati orang ya. Sesaat lagi kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui media sosial kita. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.